terpaksa menculik. Kok terpaksa? Karena dia lagi rapat, saya culik aja. Sorry ya. Siap. Trio RRT. Sorry ya kalau saya bilang manusia gila gitu. Gila tuh maksudnya emang keterlaluan beraninya, keterlaluan apanya? Ya keterlaluan gilanya juga memang. Teman-teman, saya memang diundang RRT pagi tadi jam 10-an untuk ngobrol-ngobrol karena saya dengan beberapa yang lain ya. Ya. Akan diminta menjadi saksi. Bukan yang meringankan tapi membebaskan, kata Kang Sobari. Kata Kang Sobari, tidak sekedar meringankan. Ya, ada saya, Jenderal Ugreseno dan lain-lain lah, ada beberapa lah gitu ya. Nah, saya culik sebentar, Mas Roy, kita ngobrol buat acara besok yuk gitu. Oke, ini saya dapat surat cinta. Surat cinta, kalau dapat surat coklat gini hati-hati. Dari Polda Metro Jaya. Amplop coklat itu maknanya dua. Apa tuh? Kalau dari Polda Metro bahaya, kalau di gedung DPR menyenangkan. Gajian. Apa honor segala macam ya. Amplop coklat. Oke, ini saya dapat surat panggilan, nomornya sekian ya. Untuk sudah sampai surat panggilan. Hadir menghadap kepada penyidik Ibtu Joko Wargianto SH dan tim unit di unit berarti 5 Subyek. Jakarta kalau Joko Wargianto. Kalau Jokowi satunya di Solo. Mbak nakal emang, nggak berarti nakal ya. Pantesan tersangka dia. Emang ada panggilan menghadap ke Solo? Ada lah nanti lain. Tuyul temu jenis. Entar lain lagi. Oke, saya dipanggil Selasa 10 Februari pukul 10 untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Guna memberi keterangan yang menguntungkan bagi tersangka Ade Charles yang diajukan oleh tersangka. Berarti ada kegiatan ekonomi dong? Apa itu? Saksi yang menguntungkan. Menguntungkan, jual beli. Itu Solo lagi. Kita enggak. Terus sih. Oke. Mas Roy, ini saya perlu penjelasan juga buat teman-teman penonton Bang Edi Channel. Kenapa saya dibawa-bawa ini kenapa gitu. Jadi penonton Bang Edi Channel ya, kita kalau ini nggak terpaksa dengan senang hati. Dan dengan bangga Bang Edi ini kita harapkan ya, kita minta, kita mohon selaku saksi yang menguntungkan atau meringankan terhadap kami Trio RRT ya, Roy Resmontiva, dan juga sebenarnya untuk yang teman-teman yang lain ya, ketika Bang Edi ini kami pandang termasuk diantara beberapa yang kita minta sebagai saksi juga ya, ada misalnya Pak Yulianto, ada Yulianto ini ex-ketua KPU, KIP dulu yang awal-awal ya. Komisi Informasi Pusat. Terus ada Pak Komjen Ugreseno, terus ada juga Kang Sobari Budayawan ya. Ya, yang statusnya lagi sama dengan saya. Oh, tersangka juga? Dilaporkan? Bukan, dilaporkan oleh Tuyul. Lah kan nggak jelas siapa yang lapor kan. Itu ya, Tuyul aja. Bukan gue yang ngomong, catat, bukan gue yang ngomong. Iya. Saya yang ngomong. Jelas itu. Jadi karena Bang Edi ini kita pandang banyak tahu dan banyak tahunya itu insya Allah akan bisa berguna bagi kami ya di dalam memperjuangkan soal ijazah palsu ini. Itulah, apalagi Bang Edi dulu sempat kita lihat ikut dalam perjalanan pertama yang bersejarah itu tanggal 15 April 2025 ketika mengunjungi kampus Universitas Gadjah Mada. Dan dia itulah nanti jangan diceritakan di sini. Tapi artinya Bang Edi besok mungkin akan diminta atau akan menceritakan ya, tidak pun diminta ceritakan aja. Soal apa yang terjadi di ruang atau di luar ruang 109. Kan yang di dalam itu kan ya kami bertiga, ya kan. Kemudian ketika di luar apakah kami memprovokasi, apakah kami menggerakkan massa, apakah kami menuduh-nuduh atau kami memaparkan hasil pertemuan dengan pihak Sivitas Akademika UGM dan kemudian apakah itu masih dalam koridor, karena kan kami mengatakan itu memulai mencari data. Jadi waktu itu apalah yang Bang Edi tahu ya. Tapi tidak sama seperti ketika Bang Edi bawa kamera jalan-jalan di Jakarta Cikampek kilometer 50. Oh, ke arah Seraya KM 50. Itu kan bawa kamera. Itu lain kalau itu ya. Kalau ini besok ceritakan apa yang terjadi di UGM dan juga hanya di Jogja, karena ketika di Solo kan kami bertiga tidak ke sana. Tidak hadir. Untuk teman-teman yang lain ya.
Nah itulah, kira-kira kayak gitu. Oke, memang betul ya. Saya bersama rombongan, walaupun saya berangkat terpisah, pulang baru bareng. Ya. Itu hadir waktu. Oh jadi nggak ikut di bis itu nggak ikut ya? Pulangnya. Oh pulangnya. Berangkatnya yang katanya bisnya di ganjil-ganjil itu nggak ya? Saya nggak, saya pakai kereta soalnya. Okay. Saya malah datang lebih awal. Sehari sebelumnya, malamnya saya sempat bikin liputan juga di tempat di kehutanan. Jadi tahu ketika malam itu kampus UGM dibikin agak tertutup itu ya? Tertutup dan beberapa spot tertentu padam lampunya. Betul. Saya sewa mobil yang saya nggak nyangka semahal itu. Nggak minta ganti, tenang aja, tenang. Nggak minta ganti. Ya, jadi saya sewa pakai Grab, kemudian saya bilang, saya mau pulang terus. Yaudah matiin aja, nanti kita hitung per jam, oke. Ternyata mahal ya, besar rezekinya dia gitu kan ya. Padahal di barikade di mana-mana. Barikade, justru itu jadi drama. Itu menarik. Dan itu memang saya bikin liputan malam itu dengan lampu yang sangat seadanya, pakai kamera-kamera ini juga, ya akhirnya ya begitu. Nah itu. Nah, memang saya hadir Mas waktu teman-teman di dalam. Betul. Ya. Saya tidak tahu kalian masuk, saya nggak tahu. Ya. Nggak tahu. Jam tapi 8 tepat keluar, itu. Kami udah diminta untuk masuk gitu. Iya. Jadi kita kayak terburu-buru banget gitu loh mereka itu. Takut kalau yang lain pada ada datang gitu. Jadi pokoknya ada 3 masuk. Iya, tapi memang rapat malam sehari sebelum kejadian tanggal 5 itu kami Egy Sujana, DL dan ada Azamkan segala macam. Kami rapat. Oke. Untuk persiapan itu. Egy Sujana rapat? Rapat. Oh, DL rapat? Rapat. Nah sekarang kok hilang mereka? Nah makanya, jadi gini, ini perlu saya sampaikan juga. Ngumpul di sebuah tempat di Jakarta Pusat ya deh waktu itu ya. Kamu ikut kan? Pusat. Ada kameramen kita. Ikut terlibat juga nanti jadi saksi juga nanti. Ada rapat ya, nggak ikut ke Jogja dia. Oke, kita ngumpul makan cerita begini, begini. Terus selesai rapat, tiba-tiba waktu udah selesai, udah berdiri, Egy Sujana bilang sama saya, Ed, nanti abang nggak ikut Ed. Abang gimana? Abang kepala rombongan, kepala suku. Enggak, abang begini, alasan begini. Wah, saya memang berarti sudah ada rencana kayak itu. Iya, ini menarik ini. Buka ini ya. Ini menarik ini. Iya, betul. Di channel. Iya, sampai rumah saya cerita sama istri saya. Ini Egy nggak berangkat. Oh, kalau gitu Abi jangan berangkat juga. Dia bilang gitu. Kok ada apa-apa gimana? Enggak lah, aku pengen tahu. Akhirnya aku putuskan nggak pakai bus. Beli kereta, beli tiket kereta. Jadi beda memang. Dan memang sudah ada begitu. Dan saya sudah berpikir, wah nggak oke nih. Kalau kata bahasa teman-teman Chinese-nya nggak cincai nih. Betul. Boceh. Jadi bocengli. Nggak cengli gitu. Jadi gimana dia kepala suku, dia pimpinan segala macam, lalu dengan dalih yang menurut saya mengada-ada. Soalnya kan cerita itu kan memang agak misterius. Ketika di bis itu kan juga saya sempat lihat rekaman teman-teman di YouTube itu kan ada juga yang kabarnya waktu itu Bang Egy ditangkap. Ya kan, kabarnya di bis itu kabarnya. Tapi ada kabarnya esoknya udah makan di Citos. Aduh. Makanya teman kita satu ini memang aneh. Gitulah. Oke. Ada beberapa hal yang nggak elok lah kalau kita ngomong tempat begini. Iya. Tapi ini menarik nih, cerita baru nih berarti. Iya. Sudah ada rencana. Oke, jadi kembali ke soal itu, saya datang, teman-teman bertiga saya udah nggak tahu gimana. Ya, kami di dalam. Keluar itu pertama Rismon dulu yang saya tahu. Ya. Rismon berdiri di dekat di pintu, di dekat selasar lorong itu. Saya tergopoh-gopoh, ada Risman tuh, saya lari-lari tergopoh-gopoh. Saya dan Dr. Tifa waktu itu masih dalam ditunjukin foto. Oke. Cuman saya nggak terlalu minat foto itu karena cetakannya kelihatan baru. Oke, udah nggak minat ya. Sebagai seorang ahli. Langsung begitu lihat, ini cetakan baru gitu nih. Ya. Oke, jadi Risman ngomong itu nanti saya sampaikan di Insya Allah besok di Polda. Udah, terus debat pergi. Nah, muncul dua makhluk ini, gitu. Saya dekat banget, sangat dekat, berada di depan sampai ada ibu-ibu tuh ngusir-ngusir, saya bentak-bentak dia gitu. Beliau cerita macam-macam tuh. Intinya saya tangkap antara lain ya, nanti saya soalnya besok saya ceritakan ke Polda. Mereka tuh datang tidak untuk cari ribut, cari rusuh. Tapi kita pulang ke kampus kok. Itu kan kampus kita. Diulang-ulang itu oleh berdua itu kami alumni. Kami alumni dan Tifa tuh mengatakan kami peneliti. Persis. Cari bahan, riset segala macam.